Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami menjadi tempat yang baik bagi hadirnya Allah di dalam hidup ini. Seringkali tempat yang terbaik dalam hidup kami dan hati kami berikan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga hidup kami dipengaruhi oleh dunia dan hidup kami diarahkan oleh dunia. Tuhan, kali ini kami betul-betul boleh memahami bahwa ketika Allah adalah duduk di tempat yang paling dalam, yang paling mulia dalam hati kami, maka Allah jugalah yang harus menjadi pusat, yang harus menjadi pimpinan daripada hidup kami. Tuhan, berkatilah agar setiap kami boleh menjadi tempat bagi Tuhan, dan Tuhan boleh bertakhta di hati kami. Berbicaralah kepada kami, firman-Mu mendapatkan tempat yang baik dalam hati kami saat ini. Karena Roh Kudus akan menyampaikannya dan juga akan mengurapi setiap kami. Berbicaralah karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Ya. Tahun baru kita harusnya punya semangat yang baru ya. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan. Di teks kita, tema kita hari ini adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup. Sekarang kita baca ayatnya di slide yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mari kita baca bersama-sama, di depan ada tertulis. Kita baca dengan bersuara. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ketiga menarik sekali. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita sudah lihat minggu lalu seri pertama tentang apa itu pengharapan. Kita udah belajar. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus tentang pengharapan yang hidup, gitu ya. Pengharapan yang hidup. Tuh, kalau pengharapan yang hidup berarti ada yang mati dong, Musa. Ada. Ya, ada. Karena lawan dari hidup adalah mati. Lawan dari hidup itu adalah kosong atau palsu, gitu ya. Jadi kalau ada pengharapan yang hidup, berarti ada pengharapan yang mati. Ada pengharapan yang palsu, ada pengharapan yang kosong di dunia ini. Ada, gitu ya. Nah, ini untuk membedakannya. Kita tahu bahwa dunia banyak sekali menawarkan bermacam-macam pengharapan buat kita, gitu ya. Tetapi sayang sekali pengharapan yang ditawarkan oleh dunia itu adalah pengharapan yang kosong. Seringkali adalah pengharapan yang mati yang diberikan kepada manusia, dan manusia terjebak di dalamnya. Bahkan kita sulit sekali membedakan bagaimana dan mana harapan yang hidup dan mana harapan yang mati, saudara-saudara. Nah, akibatnya kita terjebak, terjerat di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Sehingga banyak manusia yang akhirnya binasa. Loh ya, kenapa mesti binasa? Iya, kalau pengharapannya mati, ya ujungnya juga mati gitu, saudara ya. Kalau pengharapannya kosong, ya ujungnya kecewa gitu ya, binasa gitu ya. Contoh misalnya ya, saya mau kasih tahu.
Masih ingat enggak saudara dengan satu peristiwa yang sangat menghebohkan kota Bandung, ya khususnya orang Kristen gitu ya. Di Bandung beberapa tahun yang lalu ada sekelompok orang Kristen, atau satu gereja lah, mungkin tepatnya satu gereja. Nah, pendetanya itu bernubuat gitu ya, dia bertemu Tuhan, dia mendengar bahwa Tuhan akan datang pada tanggal sekian. Lalu dia ceritakanlah kepada jemaatnya, saudara-saudara, saya dapat rahasia dari Tuhan. Ya, Tuhan bilang bahwa dia akan datang tanggal sekian. Saya lupa persis tanggalnya, bulan berapa. Karena itu Tuhan bilang kita harus siapkan diri. Sampai pada hari hanya nanti kita akan pergi ke gunung menyambut dia. Lalu apa yang harus kita lakukan menjelang Tuhan Yesus datang? Saudara, mari kita jual semua yang ada pada kita. Harta kita jual. Saudara yang punya rumah jual, yang punya mobil jual. Hidup ini sudah tidak lama lagi. Ya, saudara yang punya tanah jual, punya aset jual. Apalagi semuanya jual. Benar saudara, sebagian besar jemaatnya jual rumahnya, jual rukonya, jual asetnya, jual mobilnya. Lalu mereka doa puasa. Lalu beberapa hari menjelang tanggal yang dia dapat dari Tuhan itu katanya, lalu mereka naik ke gunung. Dan mereka memuji Tuhan di atas gunung itu. Mereka menyembah Tuhan. Dan mereka berdoa, berpuasa di atas gunung itu. Saudara, itu menghebohkan satu kota Bandung dan seluruh Indonesia. Khususnya di kalangan kekristenan. Sampai pada tanggal di mana tanggal yang Tuhan bilang dia akan datang. Tuhan kagak datang juga saudara. Akhirnya polisi kirim truk-truk bubarin mereka, polisi naik ke gunung bubarin kelompok itu, evakuasi semua jemaatnya. Apa tidak memalukan saudara? Nah ini yang saya bilang, pengharapan yang palsu itu ada nggak? Ada. Pengharapan yang kosong itu ada nggak? Ada. Pengharapan yang mati itu ada nggak? Ada, saudara-saudara. Ada. Ini membedakan antara pengharapan dengan Tuhan. Kenapa bisa demikian saudara? Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Alkitab juga berkata bahwa Tuhan akan datang seperti seorang pencuri pada malam hari. Siapa yang tahu kapan pencuri datang? Apakah pencuri bilang, Oma, saya malam ini mau rampok Oma di rumah gitu. Ya Oma langsung, wah ini pencuri mau datang, pasti dia panggil security jaga dia, betul nggak? Nggak ada pencuri bilang, Pak besok malam saya mau habisin obrak-abrik rumah bapak gitu. Nggak ada. Bahkan ketika Yesus ditanya kapan hari itu akan tiba, dia bilang hanya Bapak yang tahu, anak pun tidak tahu. Bukan berarti Yesus nggak tahu. Secara manusia dia menjawab waktu itu, aku pun tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Jadi ini suatu pengharapan yang kosong, yang mati, yang seringkali menjebak kita gitu saudara ya. Karena itu kita mesti belajar baik-baik. Mari kita harus bedakan mana harapan yang palsu, yang kosong, yang mati, dengan mana harapan yang hidup, yang kekal, yang mulia saudara. Nah, karena itu kita akan renungkan secara khusus apa itu pengharapan yang hidup. Apa bedanya pengharapan yang hidup dengan pengharapan yang kosong atau yang mati tadi saudara. Saya ada 3 poin hari ini. Yang pertama adalah pengharapan yang hidup itu diberikan setelah kelahiran baru. Atau pengharapan yang hidup itu diberikan kepada kita setelah kita mengalami yang namanya kelahiran kembali. Nah, dari mana kita tahu? Dari ayat 3 tadi. Ayat 3 tadi berkata begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ada yang mengatakan sebenarnya terjemahan ini, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini kurang tepat. Yang benar itu sebenarnya kepada suatu hidup yang berpengharapan baru. Ini lebih tepat menurut para penafsir gitu ya. Berpengharapan baru ya, kepada satu hidup yang berpengharapan baru. Nah,
dari ayat ini saudara, kita menemukan satu pemahaman, satu pengertian yang luar biasa. Bahwa sebelum saya dilahirkan atau dilahirbarukan di dalam Kristus, maka pengharapan yang saya punya adalah pengharapan yang mati. Sebelum saya dilahirbarukan di dalam Kristus, maka pengharapan yang aku punya itu pengharapan yang kosong, pengharapan yang mati. Ya. Tetapi setelah saya dilahirbarukan di dalam Kristus, setelah saya percaya Yesus, setelah Yesus menyelamatkan saya, setelah saya lahir kembali dalam Kristus, maka pengharapan saya yang mati itu diganti oleh Tuhan menjadi pengharapan yang hidup. Luar biasa. Ditukar sama Tuhan. Ditaruh pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal, pengharapan yang sejati. Nah, ini luar biasa. Tetapi saudara, orang di dalam kehidupan lamanya yang belum dilahirbarukan, pengharapan itu tidak seperti pengharapan waktu kita sudah lahir baru. Amsal 11 ayat 7 menyebutkan begini. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan orang jahat itu sia-sia. Menarik ya. Di sini dikatakan, ayat ini mau menegaskan begini. Sebenarnya orang fasik, orang berdosa, orang bebal, orang yang tidak percaya punya pengharapan nggak sih? Punya. Orang fasik, orang bebal, orang berdosa, orang tidak percaya punya pengharapan, tapi pengharapan yang mati. Itu sebabnya ketika mereka mati juga harapannya. Coba lihat, ada korelasinya. Orang fasik, orang bebal, orang lalim, orang berdosa, orang gak percaya Tuhan punya pengharapan. Punya. Pengharapannya apa? Pengharapan yang mati. Makanya dikatakan ketika dia mati, selesai juga pengharapan itu. Mati juga pengharapan dia. Sia-sia semua. Makanya dikatakan ketika dia mati, gagallah pengharapan itu. Sia-sialah pada saat kematian mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa pengharapan orang seperti ini gagal saat kematiannya? Jawabannya, karena pengharapan orang fasik, orang bebal, orang berdosa, orang gak percaya Tuhan itu adalah pengharapan yang mati. Pada hakikatnya adalah mati. Nah, beda dengan orang yang dipilih Tuhan. Beda dengan orang yang percaya Tuhan. Beda dengan orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan. Ketika umat pilihan Tuhan itu dilahirbarukan, maka pengharapannya yang mati itu diubah menjadi pengharapan yang hidup. Nah, pengharapan yang dulu mati sekarang hidup. Pengharapan itu ada pengharapan yang kekal. Sekalipun dia mati, pengharapan itu akan tetap hidup. Dan sampai waktunya tiba, apa yang terjadi? Dia akan dihidupkan oleh siapa? Oleh pengharapan itu di dalam Kristus. Jadi pengharapan orang yang dilahirbarukan Tuhan tidak akan pernah mati. Oh, kalau begitu saat kita mati, pengharapan kita masih hidup. Loh iya, saya boleh mati secara fisik, tapi pengharapan saya yang melampaui kematian saya, suatu saat akan menghidupkan saya. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Amin. Ini iman kita, saudara. Karena itu penulis 1 Petrus ini dengan sangat luar biasa dia bilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmatnya yang besar. Dia telah melahirkan kita kembali untuk hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, kita boleh mati, kita boleh tidak ada lagi di dunia ini, tapi apa yang telah kau taruh di dalam pengharapan kepada Kristus, itu akan membangkitkan saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Saya tidak tahu seperti apa pengharapan Bapak Ibu di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal. Ya, saya harap jangan lagi ada yang punya pengharapan yang kosong. Jangan lagi ada yang punya pengharapan yang palsu, apalagi sampai mati gitu ya.
Karena itu akan sia-sia. Sia-sia pada akhirnya. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua. Pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Saudara lihat itu? Luar biasa. Pengharapan yang hidup itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Menarik saudara. Karena itu ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Lawan dari kata hidup apa? Mati, layu, ya kan? Binasa, itu sama ya. Nah, penulis daripada kitab ini secara sengaja mengkaitkan pengharapan yang hidup itu dengan perkara-perkara yang tidak dapat layu. Dia sengaja mengaitkan dengan perkara-perkara yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat mati atau binasa. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa pengharapan yang hidup itu bersifat kekal, itu bersifat mulia, dan itu bersifat kekal adanya. Ya, tetapi jika pengharapan itu bisa layu, bisa mati, maka itu bukanlah pengharapan yang hidup. Jadi penulis daripada 1 Petrus ini sengaja mengkaitkannya. Dia ingin menunjukkan, oke, pengharapan yang kamu punya ini pengharapan yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa binasa, tidak bisa mati. Itu artinya apa? Ini adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang mulia, pengharapan yang kekal, yang gak bisa dimatiin, dihabisin oleh apapun. Itu maksud penulis ini, saudara. Nah, tapi mungkin saudara bertanya begini, Muse, bagaimana dengan kita yang masih hidup di dunia ini gitu ya? Ya, sedangkan pengharapan yang kekal itu kan, pengharapan yang hidup itu kan bicara sesuatu yang akan datang. Apa hubungannya dengan hidup kita di dunia ini? Apa sih relevansinya pengharapan yang kekal itu dengan hidupku hari ini? Apa hubungannya dengan hidupku hari demi hari saat ini? Apa? Nah, saudara-saudara, jawabannya sederhana. Jawabannya begini, pengharapan yang kekal itu, saudara-saudara, karena kita sudah memiliki pengharapan yang kekal, pengharapan yang hidup, yang mulia itu, maka oleh pengharapan yang mulia itu akan mendorong saya, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal, saudara-saudara. Itu akan mendorong saya untuk mengejar hal-hal yang mulia. Itu akan mendorong saya untuk berbuat hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci di dunia ini. Saudara, itulah yang dimaksud dengan jadi akhirnya saudara-saudara. Ini ada Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini Alkitab mengarahkan kita kepada hal-hal yang bernilai kekal, saudara-saudara. Jadi ini yang ditulis di dalam Filipi 4 ayat 8. Ini semua hal-hal yang bernilai kekal. Perkara-perkara yang mulia. Perkara-perkara yang benar. Ya. Jadi orang kalau punya pengharapan yang kekal, pengharapan yang mulia, pengharapan yang hidup itu, dia akan menjadi seperti Filipi 4 ayat 8 ini. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu akan dilakukannya. Saudara, di sini kita melihat antara pengharapan seseorang dengan perbuatan seseorang itu ada kaitannya. Saya mau pelan-pelan di sini Bapak Ibu. Antara pengharapan saya dengan perbuatan saya, tindakan hidup saya hari ini, itu punya korelasi yang sangat-sangat dekat dan erat, saudara-saudara. Ya, kalau ada orang ngomong pengharapannya besar, luar biasa hebat soal pengharapan, tapi hari ini perbuatannya jahat,
hari ini perbuatannya nggak benar, maka nggak ada hubungannya. Maka saya ragukan dia punya pengharapan itu. Ya, saudara, mohon maaf ini ya, saya tahu ya. Saya sekali kadang-kadang mendengar orang yang kalau ngomong itu sombong rohaninya itu luar biasa. Wah, saya suka doa puasa, lalu kalau ngomong itu soal Tuhan, waduh, pokoknya dialah paling hebat lah. Kita dengar, malah dia guruin kita gitu. Mestinya doa yang paling didengar Tuhan itu doa yang ketika pergantian hari, jam 00 di berapa detik. Dia bayangkan doa sama Tuhan tuh kayak orang ngantri. Jadi ini pintu toko yang laris sekali gitu ya. Jam berapa toko itu buka? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi orang sudah ngantri. Begitu jam 10 pagi, begitu buka, kita orang yang pertama di depan. Sehingga kita mendapat layanan yang paling baik. Lalu konsep ini dia pindahkan waktu kita doa sama Tuhan. Itu pada waktu jam 00 titik beberapa detik. Itu begitu Tuhan buka anugerahnya. Kita paling di depan Tahu ya, nek itu mual, mau muntah kita dengarnya itu ya. Pernah dengar orang begitu? Ya. Wah, kalau kita ngomong kayak dia ngajarin kita soal Tuhan gitu ya. Kadang-kadang saya cuma diam aja lah, ya udah, oh ya gitu ya. Oh ya. Gitu aja paling. Ya. Tapi sebenarnya gampang, tinggal kita cek aja. Kalau betul orang ini punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan, pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Kalau betul orang ini punya pengharapan yang mulia, yang hidup di dalam Tuhan. Kita cek perbuatan hari-harinya. Dia orang kayak apa? Saudara, kadang-kadang orang yang ngomongnya tinggi soal Tuhan itu, ngomongnya sempurna di dalam Tuhan itu, kayak orang yang meninggikan diri secara rohani itu. Begitu kita lihat kelakuannya, saudara, tukang nipu iya, tukang rampas hak orang iya, ya, korup juga iya, ngejahatin orang juga iya. Tapi kalau soal ngomong di gereja, ngomong soal Tuhan, kayaknya number one deh, nomor 1 gitu ya. Kita nggak akan percaya orang demikian. Kenapa? Karena antara pengharapan seseorang dengan tingkah lakunya hari ini, sikap perbuatannya hari ini, itu punya hubungan yang sangat erat kok. Kalau betul kau punya pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, nggak usah ngomong. Orang akan lihat apa yang kau lakukan. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Kalau kau lakukan itu, ini orang yang punya pengharapan kuat dalam Tuhan. Saya berharap kita di 2023, mari kita menjadi orang yang memiliki pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati. Dan itu akan membereskan perbuatan dan sikap kita, tindakan kita setiap hari. Luar biasa, saudara. Yang terakhir, kita lihat yang ketiga. Pengharapan yang hidup itu apa? Yang ketiga, pengharapan yang hidup itu adalah pengharapan yang semakin lama semakin membuat kita tahan uji. Wow. Saya mau baca ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kalau kita sudah memiliki yang namanya pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal itu, maka itu akan berefek pada iman kita, pada kekuatan iman kita. Antara iman dan pengharapan itu dua hal juga yang berkaitan, saling mempengaruhi, saling menguatkan. Kalau pengharapannya kuat, itu akan membuat imannya kuat. Sebaliknya kalau kalau imannya kuat, itu akan membuat pengharapan orang itu juga kuat. Begitu juga sebaliknya. Kalau pengharapannya lemah, imannya juga akan lemah. Tapi kalau imannya lemah, pengharapannya juga makin lemah.
Kalau begitu gimana? Dua hal ini itu punya hubungan satu sama lain. Karena itu saudara, yang menarik perhatian saya dalam pengharapan ini adalah makin seseorang punya pengharapan yang hidup di dalam Tuhan, yang makin kuat di dalam Tuhan, itu akan membuat kita semakin tahan uji. Wow, semakin tahan uji, saudara. Kenapa? Apa hubungannya? Ini ada hubungannya dengan daya tahan kita. Ya, daya tahan kita. Coba kita lihat ya, banyak orang Kristen gagal di dalam pergumulan pertarungan imannya. Banyak orang Kristen gagal dalam pergumulan hidupnya. Banyak orang Kristen juga gagal dalam setiap masalah, pencobaan, dalam setiap penderitaan yang dialami. Gagal total. Kenapa? Kalau kita cek saudara, itu ternyata dia tidak punya pengharapan yang hidup itu. Dia tidak memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Sebaliknya, kita pernah melihat orang yang sederhana. Dia tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Tapi ketika dia mengalami masalah bertubi-tubi, pencobaan yang gak selesai-selesai, penyakit yang gak sembuh-sembuh, orangnya sabar, tetap sabar. Dia tetap tenang, dia tetap bisa memuji Tuhan, dia tetap bisa bersyukur. Padahal dokter lihat, dia sudah babak belur. Dia sudah belur berbabak-babak. Tapi orangnya tetap aja tahan, tetap aja daya tahan dan tahan ujinya luar biasa. Kalau kita cek orang kayak begitu, seringkali kita temukan orang seperti itu punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, saya mendengar satu kesaksian dari teman saya pendeta di Tanjung Duren itu. Kebetulan kami teman dekat. Dia cerita tentang satu ibu di gereja mereka. Ibu ini usianya hampir 60-an lah, 60-an kurang lebih. Tapi di usia 40-an suaminya sudah meninggalkan dia. Tanpa alasan, pokoknya suaminya kabur aja. Jadi hiduplah dia dengan anak perempuannya yang masih kecil. Pekerjaan ibu ini ya pekerjaan biasa saja. Dia tidak punya kerjaan yang baik. Tapi di tengah-tengah kesibukan dia bekerja mencari nafkah untuk dia dan putrinya, dia sangat senang membantu untuk masak di gereja. Kebetulan gereja itu punya kebiasaan, kalau mereka sudah selesai ibadah, itu mereka selalu ada konsumsi. Nah, ini kayak oma kita ya. Jadi dia selalu menawarkan diri, biar saya masak. Kebetulan dia jago masak, dia pinter masak. Jadi ibu ini bertahun-tahun jadi tukang masak di gereja. Dia tidak diupah, saudara. Dia hanya masak apa yang sudah disediakan oleh gereja. Sehingga kalau majelis rapat, kalau komisi rapat, mereka nggak sampai kelaparan. Kenapa? Karena ada makanan di gereja. Nah, beberapa tahun yang lalu dia kena kanker payudara. Dia kena kanker payudara, wah itu luar biasa ganasnya. Satu payudaranya itu sudah hancur lalu dibuang. Yang satu mulai lagi gitu. Teman saya pendeta ini kalau besuk dia, waduh sudah dari luar pintu aja udah tidak tahan rasanya. Karena aroma yang gak sedap. Tapi kan pendeta kalau datang besuk orang lalu dari luar saja saya doain gitu kan tidak enak. Dia mau gak mau tahan diri sampai masuk di ranjang dia. Wah itu baunya luar biasa. Tapi bukan itu yang menarik, yang membuat hati pendeta teman saya ini tergugah. Yang dia katakan, setiap kali saya besok ibu ini selalu bilang, Pak Pendeta, saya akan masak lagi untuk gereja ya. Aduh, pendeta teman saya itu sampai nangis, neteskan air mata. Udahlah, ibu sembuh dululah. Nanti kalau ibu sudah sembuh, ibu akan masak lagi. Oh enggak Pak Pendeta, nanti saya pasti akan sembuh. Ya.
Besok berikutnya lagi, dia selalu bilang, saya akan masak untuk gereja. Saudara, iman ibu ini luar biasa. Sampai dia menghembuskan napas yang terakhir, tidak ada satu kata pun yang menunjukkan dia kecewa sama Tuhan, tidak ada. Tidak ada satu kata pun yang membuat dia putus asa dengan Tuhan, tidak ada. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang sangat amat sakit itu, dia masih memikirkan melayani gereja. Luar biasa, saudara. Kenapa ibu ini bisa begitu? Kenapa dia bisa di tengah-tengah penderitaan, dia masih mikirin pelayanan. Dia masih mikirin untuk masak bagi gereja. Dia masih mikirin untuk berbuat sesuatu yang bernilai kekal. Saya yakin dalam hati ibu itu, dia punya pengharapan yang hidup dalam Tuhan. Ini cuma satu ibu, saudara-saudara. Bayangkan kalau semua ibu-ibu punya pengharapan yang kayak begini. Wow, saya akan bilang begini. Mau tantangan, kesulitan, pencobaan, penderitaan yang kayak apapun, dia akan tetap bertahan. Kenapa? Karena pengharapan yang hidup itu sudah di sini. Dia akan tahan uji. Sekalipun tubuh lahirianya binasa, rohnya diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayo, di 2023 kita punya pengharapan yang hidup. Gereja ini akan terus bertumbuh kalau setiap kita punya pengharapan yang hidup. Tidak ada satupun yang menghalangi pertumbuhan iman kita, asalkan kita sudah punya pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan sudah diketengahkan di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh melihat ke dalam hati kami. Seringkali kami mengaku percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Tapi pada kenyataannya pengharapan kami bukanlah pengharapan yang hidup. Seringkali pengharapan yang kami pegang adalah pengharapan yang mati, pengharapan yang kosong, yang tidak ada ujungnya. Hari ini kami diajar oleh firman Tuhan. Kami diingatkan kembali bagaimana kami harus memiliki pengharapan yang hidup, yang kekal, yang sejati itu. Sebab itu akan menentukan daya tahan iman kami. Itu akan menentukan apakah kami tahan uji atau tidak. Pencobaan boleh datang, penderitaan boleh datang, masalah, problem boleh bertubi-tubi menghantam hidup kami. Kami tidak akan pernah putus asa, karena kami punya pengharapan yang pasti, yang hidup di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan satu perubahan. Pengharapan kami akan diganti menjadi pengharapan yang hidup. Berkati kami semua dalam setiap pergumulan kami, tantangan, kesulitan, penderitaan yang sedang kami alami, penyakit apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus. Jika kami sembuh, kami bersyukur. Mungkin kami tidak akan pernah disembuhkan. Mungkin masalah kami gak akan pernah selesai. Tidak masalah. Kami akan tetap berpengharapan pada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin. Amin.